Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi Shalom, saya mau melihat lambayan-lambayan yang siap Tuhan Yesus berkati di siang hari ini saudara. Kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri, kita boleh sapa kanan kiri, kita ucapkan Shalom. Kita beri senyuman yang paling manis. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan di siang hari ini saudara. Mari kita siapkan hati kita boleh bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di siang hari ini kami datang di hadapan Tuhan, di hadapan Raja kami. Dengan segala kekurangan kami Tuhan, kami mau sujud menyembah Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Satu yang kami tahu, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel bagi setiap kami. Engkau Allah yang rela mati bagi kami. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Kami mau terus tinggikan Engkau dalam hidup kami. Kami mau terus memuliakan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang hebat Tuhan. Biarkan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bukan dengan puisi yang indah, tapi dengan hati kami yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dipersilakan dulu kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kami angkat penyembahan kami Tuhan. Kami angkat pujian kami di hadapan Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan
Engkau terus imani kami Tuhan. Setiap penyembahan-penyembahan kami di hadapan Tuhan, kami mau naikkan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Kami mau tundukkan roh kami Tuhan, biar kami semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus baik, Dia baik buat. Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Mari nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan saudara. Mari hampiri tatanya yang kudus di siang hari ini. Ya Yesus baik Tuhan. Ya Yesus baik Tuhan Yesus. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Kami mau nyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Semua bagi Engkau Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mau nyatakan ini lebih lagi Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan. Selamanya kami kasih Engkau Tuhan. Ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau lebih lagi Tuhan. Yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau puji Tuhan dengan antusias dan semangat, amin. Amin. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan tarian-tarian kita di siang hari ini. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang luar biasa Tuhan. Engkau Tuhan kami yang penuh dengan kuasa.
kanan kiri kita katakan, Tuhan Yesus baik. Woo! Tuhan Yesus Haleluya. Sebab tidak pernah berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Woo! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab hari berganti hari kami lihat kasih Tuhan. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Mari angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik Tuhan, amat baik. Dulu sekarang selamanya, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih tinggi lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Pujian kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Sebab hari-hari kami bersama Tuhan. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus. Mari angkat jempolmu lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jempolnya untuk Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kau Tuhan kami yang luar biasa. Kau Tuhan kami yang baik. Yes. Coba kita boleh beri tepuk tangan sekali lagi 1 menit untuk Tuhan Yesus sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau sungguh dahsyat. Kau sungguh hebat. Haleluya. Yes. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami siapkan pikiran kami di hadapan Tuhan. Satu yang kami tahu ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang kami dengar adalah firman yang hidup bagi setiap kami Tuhan. Firman yang menegur kami,
yang menguatkan kami, bahkan mengubahkan hidup kami. Kami siapkan hati kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami kembali akan belajar kebenaran firman-Mu. Tak putus-putusnya mari Engkau Allah mengajari kami Tuhan. Roh Kudus menuntun membimbing kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pagi hari ini dapat kami pahami, dapat kami mengerti, terlebih dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau membukakan pikiran kami, hati kami, ketajaman kami untuk menelaah akan kebenaran firman-Mu. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, sejauh mana suara kami terdengar, maka sejauh itulah Tuhan bekerja melawat setiap hati orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, shalom. Masih kuat Bapak Ibu? Saya lihat separuh masih tetap dari pagi. Dan itu yang saya salut saudara. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tadi saya perhatikan ternyata di luar kita itu cuma kaca ya. Dan orang lalu lalang. Wah, hebat juga ya kita sini. Biasanya gereja-gereja tertentu ditutup, tidak suaranya tidak terdengar. Kalau ini kita sampai di parkiran, sampai di mana pun suara terdengar ya.
Puji Tuhan. Luar biasa. Kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Menjelang siang. Dan kebenaran firman Tuhan saya ambil dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan berkata begini. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu ikutin saya baca. Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Alkitab berkata, Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus, saudara. Kata kuncinya ada dua di situ, memenuhi kebutuhan dan di dalam kemuliaan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berkata Yesus itu adalah Allah yang mulia, maka Alkitab berkata kemuliaan Allah itu yang dalam diri Yesus sebagai Allah itu yang menjamin kehidupan dan kebutuhan saya dan saudara. Amin. Tadi kita sudah berbicara tentang pengorbanan Yesus. Kita sudah berbicara tentang bagaimana Yesus mati, Yesus naik di surga. Kita sudah berbicara bagaimana Yesus mengajarkan segala sesuatu tentang kerajaan surga. Kita belajar bahwa apa yang Yesus ajarkan kepada kita bukan tentang hal duniawi, tapi tentang hal surga. Tapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan saya dan saudara, Yesus mengajarkan saya dan saudara, bahwa Allah menjamin saya dan saudara bukan hanya menyangkut kehidupan yang akan datang, yaitu kerajaan sorga. Tapi Alkitab juga mencatat bahwa saya dan saudara dijamin kehidupannya selagi kita ada di dunia ini. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Makanya kalau kita pelajari tadi dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka, baptislah mereka. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Kata ketahuilah aku menyertai engkau sampai di akhir zaman. Itu adalah sebuah jaminan dari Yesus Kristus. Jadi dari ayat ini saudara, Yesus menyuruh, Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Menjadikan murid, membaptis orang, membuat orang percaya kepada Kristus. Dan bukan cuma sampai di situ. Alkitab berkata, Yesus menjamin kita. Ketahuilah aku menyertai engkau. Kalau kita pelajari ayat itu saudara, kalimat yang terakhir ini, bahwa kata menyertai sampai akhir zaman itu menunjukkan bahwa Allah itu menjamin segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Sebab itu orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Orang yang hidup benar-benar dalam melayani Tuhan. Saudara boleh cek. Tidak ada satupun yang mengalami kekurangan. Amin. Saya tadi ngobrol saudara. Wah, untuk pembiayaan pelayanan kita di sini aja cukup besar loh saudara. Benar saudara? Tapi kalau sampai ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Karena Alkitab berkata aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Saya kalau pergi pelayanan kemanapun di lapangan saudara. Ayat itu yang selalu katakan. Saya berkata, aku percaya firman Tuhan berkata, engkau menyertai aku senantiasa sampai akhir zaman. Saya pergi ke daerah-daerah, pelayanan ke daerah-daerah. Yang membuat saya berani saudara. Karena saya percaya kepada jaminan Tuhan. Amin. Saya berada, kalau orang bilang apa tuh, daerah hijau. Pelayanan saya dan yang saya layani pun adalah orang hijau. Apa yang membuat saya berani? Saudara bisa bayangin ya. Orang-orang yang ada di seberang kita, kemudian kita ajak dia berdoa. Saya kalau di tempat saya ada beberapa yang sudah pergi. Sebelum kita mulai, saya akan ajak mereka berdoa. Terlalu semangat saya Bapak Ibu. Sampai copot semuanya.
Itu belum seberapa. Bercanda. Jadi saudara, saya kalau di lapangan, kalau ada yang pernah pergi, saya ajak berdoa. Saya kasih tahu begini. Saya itu dipanggil Kak Sony. Jadi kalau Bapak Ibu mau ke Bantar Gebang, saya terkenalnya di sana. Tempat pembuangan sampah. Kak Sony ya? Oh iya Kak, cari aja. Pasti kenal. Saya akan bilang, Kak Sony itu orang Kristen. Kita akan berdoa. Menurut kepercayaan kita ya. Kita berdoa. Saya berdoa. Dan terakhir saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Yang percaya dengan saya katakan amin. Dan mereka berkata amin. Saya selalu percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, selalu saya pegang begini. Alkitab berkata, satu helai rambut pun tidak akan pernah jatuh dari kepalamu kalau tidak diizinkan Tuhan. Amin. Selalu saya berkata, kalau saya berhadapan dalam persidangan, Alkitab berkata, jangan engkau takut karena engkau akan diberikan hikmat perkataan pada waktu kamu sedang berada dalam sidang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika Alkitab berkata engkau memberitakan kerajaan Allah, bukan berarti kita itu hanya pikir-pikir sorga aja. Nah saudara, kalau orang sekarang bilang di awan-awan. Nggak injak bumi, bukan. Tapi kalau kita berbicara tentang banyak berkat juga orang bilang, kamu itu teologi kemakmuran. No, konteksnya berbeda. Karena Alkitab memberikan jaminan kepada saya dan saudara. Bahwa Allah kita itu bukan hanya mempersiapkan saya dan saudara hanya untuk tentang kerajaan sorga. Tapi Allah juga memenuhi segala kebutuhannya menurut kekayaan yang mulia dalam diri Yesus. Ini Alkitab. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini dunia ini sedang dilanda dengan ketakutan. Karena khawatir akan mengalami krisis. Kenapa? Indonesia dikasih pajak persen sama Amerika berapa persen? 34%. Itu mempengaruhi Bapak Ibu semuanya. Ini ada sebuah ketakutan bahwa akan terjadi PHK besar-besaran. Banyak pabrik yang tutup. Banyak keluarga yang mulai was-was. Di perumahan saya banyak yang sudah kena PHK. Ketakutan saudara. Mikirkan anak bagaimana mau kuliah. Benar ya? Saya punya anak satu yang mau kuliah. Cewek. Dia bilang, Pak saya mau masuk di sini. Iya masuk. Daftar nak. Saya mau masuk di sana. Daftar. Pokoknya dimanapun kamu mau daftar aja. Mau sekolah terbaik dimanapun daftar aja. Papa punya duit mang? Enggak. Lo kok daftar? Papa punya Tuhan. Amin saudara. Dia daftar semuanya. Saya cuma bilang kamu jangan lihat papa. Sekaya-kayanya seandainya papa ini manajer perusahaan. Tapi suatu waktu papa tiba-tiba pulang ke surga, manajer itu hilang. Kamu akan berhadapan dengan hidupmu sendiri. Dan itu tinggal kamu dengan Tuhanmu. Saudara. Khawatir. Karena saya selalu menanamkan sebuah pemikiran bahwa kita mengikut Yesus itu di dalam pemeliharaan Allah. Amin. Saya hidup dari keluarga yang sangat miskin. Miskin saya saudara. Saya ke Jakarta itu bukan karena banyak uang, bukan. Karena daripada susah di kampung, maju mati, mundur mati, mending saya maju.
Kalau toh mati tetap sudah maju, kan dekat saya begitu. Saya juga di pelayanan begitu. Kalau saya sudah dibenturkan, saya pernah suatu waktu pelayanan di Babelan sana, saya mau buat basar, paf, datang tuh, wah begitulah. Dia suruh batalin. Ya, saya buat apa? Saya bagi kupon dulu, 300 kupon saya bagi. Baru dipanggil saya, suruh batalkan kegiatan. Saya bilang bagaimana saya mau batalkan kupon 300 di lapangan? Pokoknya batal. Ya udah Bapak RT aja yang besok berdiri di depan. Nanti begitu kumpul masyarakat 300 orang Bapak bilang kami tutup. Dan dia bilang begini, oh nggak mungkin dong Pak, saya bisa dikeroyok. Saya bilang sama Pak, kalau saya hentikan saya juga dikeroyok. Kalau Bapak suruh berhentiin saya sudah kumpul, saya dikeroyok. Jadi menurutmu gimana Pak Sony? Ya kalau saya maju Bapak larang, kalau saya mundur saya dikeroyok. Ada nggak Pak? Iya. Daripada saya mundur juga tetap dikeroyok, maju juga tetap kena, sekalian aja saya maju. Dan saya maju. Mereka. Saya selalu pegang bawah. Satu helai rambut pun tidak akan pernah jatuh di kepala. Bapak Ibu coba pelayanan di pemulung, di anak-anak jalan, di preman tuh. Makanya kalau ada Bapak Ibu kemarin yang pelayanan ke saya tuh pakai celana sobek-sobek. Saya nggak pernah rapi, makanya begini aja nggak rapi. Karena pelayanan saya bukan di tempat-tempat yang mewah. Saya di Manggarai pasar rumput, dari Tanah Abang, jalan kaki. Nggak pakai baju bagus. Kenapa kalau pakai baju bagus, sandal bagus, dipalak. Pernah teman saya di Manggarai masuk pakai sandal bagus tuh, pulang nyeker. Tapi Alkitab berkata, Allah itu bukan hanya berbicara, kalau kekristenan tidak hanya berbicara tentang apa yang awan-awan di sana. Tapi Allah juga memberikan jaminan kepada kehidupan saya dan saudara. Amin. Makanya selalu saya berkata kepada orang-orang yang saya bina bahwa kalau keluargamu miskin bukan berarti kamu gak bisa apa-apa. Nah, bukan berarti kamu gak bisa kuliah. Saya punya anak-anak pemulung. Selalu yang saya tanamkan begini. Miskinmu itu bukan karena kamu gak punya uang di dompet. Miskinmu itu bukan karena kamu tidak punya uang di ATM. Miskinmu itu adalah paradigmamu, ada di otak. Itu cara berpikirmu. Kalau kau berpikir kau punya Tuhan, maka Tuhan bisa lakukan apa aja. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya kuliah S1 dulu, ya, saya pernah bersaksi dulu, saya orang miskin dulu. Saya tidak mungkin dikuliahin sama mama saya. Saya SMP untuk dapat uang jajan cuci mobil. Cuci mobil saudara. SMA, saya piara ayam karena mama saya nggak pernah bayar uang sekolah saya. Jadi kalau sudah dituntut uang sekolahnya saya bawa ayam sama guru saya. Waduh sedih banget tuh saya lihat tuh. Suatu waktu saya dikeluarkan di SD, tidak boleh ujian. Kenapa? Karena saya itu punya utang. Sampai hari ini saya ingat 49.900 utang saya dulu. Saya ingat banget. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya berlutut tapi anehnya saya itu berlutut. Tapi masih sambil marah-marah sama Tuhan. Tuhan kenapa saya dilahirkan sama mama ini, papa ini, kenapa bukan yang sana? Kenapa bukan yang orang tua sana? Ya mungkin ada bapak anak-anak yang begitu. Kenapa saya harus dengan mama yang begitu? Keluarga miskin. Satu kali saya sudah lulus SMA, mama saya panggil. Son, udah ya sayang, kamu gak usah mikir aneh-aneh. Kita itu keluarga miskin. Jadi jangan pernah berpikir kau bisa kuliah nak. Saya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya pengen kuliah. Karena bagi kami dulu di kampung orang kuliah itu keren. Bener ya? Wih anak kuliah, wih gayanya tuh udah langsung gaya, waduh. Kalau kayak laki-lakinya cewek-cewek itu banyak langsung gede karena anak kuliahan. Ya, apalagi kalau kuliahnya di kota besar. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya pengen kuliah. Enggak usah lama-lama Tuhan. 1 bulan saja saya kuliah, kemudian saya berhenti. Karena saya tahu begitu 1 bulan harus bayar uang kuliah. Dan mama saya gak bisa bayar. Saya aja SD gak bisa bayar, apalagi kuliah.
Tujuan saya cuma begini Tuhan, supaya kalau saya berjalan ketemu teman-teman saya orang, mereka nanya, Son kamu pernah kuliah? Pernah, walaupun cuma 1 bulan. Di titik terendah saya berlutut dan berkata, Tuhan kalau saya tidak mau jadi orang baik, saya mau jadi mafia. Dalam doa saya. Karena dari dulu saya senang film-film mafia, sampai hari ini sih. Kayaknya keren banget tuh, orang mafia itu pinter tuh. Suatu waktu tiba-tiba mama saya panggil saya, Son kamu ada kuliah di sana. Saya kerja tuh cetak genteng. Saya pergi ke satu daerah, saya kerja di sana. Saya pergi kuliah di sana. Saya pikir kuliahnya apa? Senang puji Tuhan. Saya kuliah, diantarin mama saya. Begitu turun sekolah Alkitab. Jadi kalau saya sekolah sekarang ini karena kesalahan masuk saudara. Sekolah Alkitab. Wah sekolah Alkitab. Jadi pendeta ini. Tapi beberapa tahun kemudian, saya dapat beasiswa ke Jakarta. Saya lulus S1 di Jakarta, tanpa sepersen dari orang tua pun. Saya berpikir bahwa keren ya, dulu saya cuma minta 1 bulan, tapi Tuhan buat saya 1 gelar sarjana teologi. Zaman itu. Dapat beasiswa. Saya belajar, saya mengajar, saya pelayanan pemulung. Kemudian saya ditawarkan lagi kuliah, masuk S2. Saya selesai kuliah saya S2 tahun 2014. 2014 saya langsung jadi dosen. 2015 ajaib, saya menjadi dosen tersertifikasi pemerintah termuda waktu itu. Jadi saya dapat gaji pemerintah, saudara. Setiap bulan. Dosen. 2018 saya masuk kuliah iseng-iseng. Suatu waktu selesai 2018 saya menyelesaikan doktoral saya. Saya selesai S3 saya dengan free 100% Tuhan bayar. Makanya saya bilang miskin itu bukan ada di dompetmu, ada di otakmu. Makanya saya selalu berkata sama anak-anak saya, kamu jangan pernah berharap sama orang tuamu, berharap sama Tuhan. Orang tuamu sekaya-kaya apapun, suatu waktu terjadi apa-apa, melarat juga bisa. Tapi kalau engkau dengan Tuhan, saya berkata begini sama anak saya, suatu waktu nak, kamu kalau sudah ngekos dalam masalah-masalah hidupmu, kalau kamu jauh dari papa, tempatmu cuma di kamar bersama dengan Tuhan. Gak ada orang tua yang bisa bantu kamu, gak ada orang yang bisa tolong kamu, hanya kamu and Tuhan. Disitulah kamu akan belajar. Makanya anak saya saudara, gak percaya, anak saya itu sekarang SMP. Saya ajar dia kerja. Sampai sekarang saya pernah keluar saudara. Saya beli daging B1. Saya taruh di rumah. Tiba-tiba saya pulang. Udah matang. Dimasak sama anak saya yang SMP. Laki-laki. Saya bilang kamu tuh orang Manado. Walaupun bapak ada marga Batak. Manado laki-laki itu bukan raja. Aku bilang itu. Gak ada raja aku bilang. Raja Tuhan Yesus. Belajar masak. Jadi saya kalau masak dia yang buat bumbu. Dia sudah tahu semua bumbu. Anak-anak cewek saya bisa masak. Karena saya dilatih saudara. Menjadi hamba Tuhan selalu saya berkata, hamba Tuhan yang hebat itu adalah hamba Tuhan yang kamu bisa dari mimbar sampai dapur. Amin. Hamba Tuhan yang hebat itu adalah yang kau bisa tidur di bintang 5 sampai di lantai. Saya kalau ke daerah mereka nelpon saya, Pak, Bapak mau ke sini ya, kita mau siapkan apa? Enggak usah siapin apa-apa. Mau tinggal di mana? Enggak usah siapin. Karena saya bisa tidur di lantai, saya bisa tidur di bangku. Terbiasa di mana? Orang saya orang miskin zaman dulu makan tidak makan, masa jadi hamba Tuhan gayanya selangit-langit. Amin saudara. Saya aja zaman dulu telur 1 biji digoreng potong 3, disitulah doa syafaat saya.
Saya makan sambil Tuhan terima kasih saya bisa makan. Sepersen pun tidak pernah dikirimin uang oleh mama saya. Saya harus ngekos. Tapi di situ saya belajar Tuhan itu, Dia tidak hanya berbicara tentang kerajaan sorga, kamu mati masuk sorga. Tapi Dia memikirkan saya dan saudara di dunia. Amen. Di Manggarai saya ngekos saudara. Saya potong telur 1 biji. Saya nangis saudara. Serius. Tapi hari ini puji Tuhan. Allah memelihara saya. Amin. Saya sudah hampir keliling seluruh Indonesia. Cuma karena nama Yesus. Saya sudah datangin beberapa negara. Cuma nama Yesus. Ya. Kalau dulu saya lihat pesawat. Pesawat kasih duit. Sekarang saya kalau mau naik pesawat Tuhan. Apalagi kalau saya harus ke Manado 3 jam. Jadi Allah itu memelihara hidup saya. Makan telur hanya 1 biji. Ambil 1 waktu. Saya hanya punya uang waktu itu 2.000 atau 3.000. Nah ini, Tuhan bagaimana ini saya mau makan ya. Tuhan kasih hikmat. Saya ke pasar saudara. Saya beli kangkung 2.000 1 biji. 2 ikat. Saya bawa di kos saya potong. Saya mikir, gimana cara masak sayur doang? Uang tinggal 3.000. 5.000 duitnya. Tiba-tiba lewat di depan rumah saya. Kos saya, tak, tahu. Oh iya, tahu. Saya beli 3.000. Bang beli tahu 3.000. Oh iya, banyakin cabenya. Jadi sayur kangkung saya dapat tahu goreng, dapat cabai dari situ. Saya makan 1 hari. Jadi kalau saya berpikir Tuhan itu memang memproses hidup kita. Tujuannya adalah supaya kamu bisa menghargai semua berkat-berkat Tuhan. Amin. Supaya ketika kamu ada di atas, kamu tidak akan mengecilkan yang di bawah. Karena engkau pernah ada di posisi di paling bawah itu. Amin saudara. Makanya anak-anak saya kalau di sekolah Alkitab saya bilang di sekolah kami. Lu jangan banyak gaya ya. Di kampung lu ke kebun berjalan kilo-kiloan. Di sini kena panas sedikit capek. Capek deh. Benar gak saudara? Saya pernah suatu saat ada teman-teman saya di sekolah Alkitab. Aduh gaya banget. Ambil air di sumur. Aduh capek. Suatu waktu saya ke kampungnya pergi pelayanan. Ke KR. Ternyata yang tadinya dia ambil air sumur itu capek. Di kampungnya diambil air kilo-kiloan. Mikul. Saya bilang lu banyak gaya ya. Lu mandi aja mikul air kilo-kiloan. Di kampus lu capek. Kan gitu ya. Datang anak PKL saya. Makanya kalau dengan saya tuh enggak ada yang berani malas. Saya datang di pos, kalau tidur-tidur saya bilang, kamu kalau di sini kamu cuma banyak tidur, sekolah teologi kamu 4 tahun. Kalau kamu malas-malas mending pulang. Tanam di sana kelapa sawit. 4 tahun sudah berbuah biji pasir. Daripada kau di sini 4 tahun dan tidak jadi apa-apa. Benar ya saudara? Pulang aja. Cinta Tuhan lo di sana tuh. Daripada lo gak jadi apa-apa. Saya agak galak saudara kalau saya. Suatu waktu anak pengerja saya ada 5 orang di tempat saya. Pelayanan gak beres. Saya panggil, kamu sini. Kamu kalau saya cuma kasih makan tidur. Mendingan saya piara bebek. Sebab kalau bebek saya piara, saya kasih makan, dia gemuk, saya potong, saya makan bebeknya. Kalau kamu saya kasih makan gemuk, saya gak bisa potong.
Mulai dari situ mereka rajin nih, daripada dipotong kan gitu ya. Jadi Alkitab berkata Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu. Amen. Jangan pernah takut dengan Tuhan. Nah, lanjut saudara. Alkitab berkata selanjutnya. Jadi Alkitab ayat ini saudara, ini adalah surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang di Filipi. Kenapa? Karena jemaat-jemaat yang di Filipi ini adalah jemaat-jemaat yang menopang pelayanan. Yaitu Paulus. Menopang pelayanan. Menopang pemberitaan Injil. Sebab itu Paulus berkata, apa yang kamu buat, apa yang kamu korbankan, pelayananmu yang kamu keluarkan, maka Allah yang akan mencukupi kebutuhanmu. Amin. Saya selalu berpikir bahwa kalau saya menabur dalam sebuah pelayanan, maka saya akan menuai. Saya selalu berkata ketika saya melayani anak-anak pemulung, saya menolong mereka, sekolah mereka. Hari ini saya tidak pernah melihat apa-apa. Tapi saya selalu percaya apa yang saya tabur akan saya tuai. Hari ini saya mungkin tidak melihat itu secara nyata. Tapi suatu waktu anak saya, cucu saya ada dalam kesulitan. Maka saya percaya akan ada orang yang menolong untuk membantu anak-anak saya. Karena apa yang saya tabur akan dituai. Saya percaya kalau saya menolong anak orang lain, maka saya percaya anak-anak saya, cucu-cucu saya akan ditolong juga. Kalau kita bertarung, berkorban dalam sebuah pelayanan, saya selalu percaya Paulus berkata, apa yang kamu korbankan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tapi Allah sendiri yang akan membalas itu dan akan memberkati. Bukan cuma sekedar memberkati, tapi dia berkata dengan seluruh kemuliaannya. Amen. Seluruh kemuliaannya. Itulah yang Alkitab berkata, sehingga kamu tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya dalam pelayanan saya itu berjalan aja saudara. Saya ngontrak ruko. Tahun ini dibayar orang lain. Tahun dekat tiba-tiba gak ada yang bayar. Tiba-tiba ada datang lagi. Kemarin itu saya dibayarin sama orang lain ruko saya. Dia datang pelayanan. Kemudian dia janji tinggal sekian saya bayar. Ternyata gak jadi. Gak ada berita. Tiba-tiba ada orang yang datang kemarin. Nelpon saya. Pak Sony, pelayanan ini ya? Iya. Pak Sony butuh apa? Yang paling urgent sekarang. Oh saya sih kemarin yang saya butuh sekarang ruko saya habis. Oh begitu Pak. Kami sedang mengusahakan untuk dana pasca kami untuk bayar ruko Bapak. Saya itu jalan aja Bapak Ibu. Kalau ruko saya tidak jadi, tidak jalan, saya kayak gubuk. Saya sewa gubuk. Kalau tidak ada gubuk, saya di bawah pohon. Serius. Karena saya selalu berpikir bahwa pelayanan itu tidak dilihat dari satu tempat. Walaupun tempat itu mendukung. Makanya tadi saya berkata bahwa kalau kamu melayani, pelayananmu di mana Tuhan taruh kamu ada di situ. Sekarang ini itulah tempat pelayananmu. Amin. Kamu sebagai seorang karyawan perusahaan itulah pelayananmu. Bagaimana kok memberitakan Injil bisa? Buka aja persekutuan doa. Saya tidak bisa Pak menginjil, memberitakan nama Yesus. Periksa aja dirimu. Kalau kamu masih bisa ngegosip ceritain orang berarti kamu bisa memberitakan Injil. Amin gak? Kalau kamu bisa main TikTok dengan ngomongnya berjam-jam tentang siapa kamu. Dengan mempromosikan dirimu, itu tinggal diubah pribadinya jadi Yesus. Amin saudara. Jadi semua itu bisa menginjil. Yang cerewet-cerewet, kasih. Saya di Bantar Gebang itu yang ngurus-ngurus pelayanan saya itu orang-orang yang cerewet semua itu. Yang tukang protes itu. Daripada setiap kebijakan saya dia protes, saya kasih aja dia yang kerjain. Nanti kau pikirin kau. Kemarin itu ada yang mau datang ke saya untuk 200-100 orang. Dia kasih tahu saya beberapa bulan yang lalu,
Kemudian tidak pernah dikasih tahu lagi sebulan. Saya ada di suatu pelayanan di tempat lain. Tiba-tiba dia WA begini, Pak Sony tolong Sherlock. Sherlock saya cek. Aduh ternyata hari ini dia 200 anak. Saya telepon ibu-ibu yang suka cerewet ngegosip ke sana kemari itu. Bu, kumpulin orang-orang. Foto ke saya. Terkumpul tuh 200. Dulu saya punya rumah singgah persekutuan doa. Ibu-ibu yang cerewet sekali. Saya buat pos pelayanan di rumahnya dia. Itu potensi besar itu. Jadi kalau ibu-ibu itu suka ngomongin orang, bapak itu suka ngomongin orang, itu potensi kamu memberitakan Injil itu mantap banget. Tinggal ubah aja. Lu ngomongin si tetangga si A, kau ubah jadi Yesus. Yesus itu baik. Jadi saudara, surat Filipi ini oleh Paulus kepada jemaat sebagai ucapan terima kasih atas dukungan mereka terhadap pelayanannya. Saya tadi dengar bahwa, nanti kalau ada retreat, jangan lihat tempatnya, jangan lihat apa yang akan kalian lakukan. Tapi lihat berkat Tuhan yang akan turun. Itu loh saudara. Berkat Tuhan yang akan turun. Nah Filipi 4 ayat 19 adalah janji Allah kepada orang yang setia dan berbuat baik kepada sesama. Terutama dalam pelayanan. Terutama dalam satu komunitasmu. Amin saudara. Tadi saya ngomong bahwa pelayanan itu bukan dilihat keberhasilan seseorang, bukan dilihat dari jumlah jemaat yang wow ribuan ratusan, itu kalau cuma datang doang. Kan gitu ya. Tapi pelayanan yang berhasil adalah sebuah pelayanan yang dalam komunitas kecil, dia bertumbuh di dalam iman, di dalam pelajaran, pengajaran, dan dalam satu unity. Itu keberhasilan kalau saudara belajar kepemimpinan Kristen. Karena pemimpinan Kristen itu bukan jumlah yang besar. Yesus sudah membuktikan ketika dia pelayanan di mana-mana ribuan orang datang, benar? Berdesak-desakan. Tapi ketika Yesus sedang mengalami masalah, semua orang yang berteriak, memuji, memuliakan dia, meninggalkannya. Bahkan murid-murid yang bersama-sama dengan dia pun meninggalkannya. Itu artinya membuktikan bahwa sesuatu yang besar bukan berarti menunjukkan sebuah keberhasilan. Karena kadang orang itu mencari gereja untuk cari hiburan, benar ya? Cari hiburan, bukan cari Tuhan. Apalagi kalau dia gereja yang keras, pengajaran, itu malas dia datang. Mikirnya, saya 1 minggu sudah pusing di pekerjaan, dimarahin bos, nanti ke gereja juga dimarah-marahin sama pendetanya. Mending saya cari yang bisa buat saya ketawa-ketawa. Lumayan lah 1 minggu, hari minggu refreshing kan gitu. Sehingga kalau ditanya apa yang kamu dapatkan hari ini dari pendeta itu. Oh ya lucu banget. Lucu banget pendetanya. Udah dia kalau ngomong itu lucu banget. Padahal kehidupan kekristenan kita hari ini bukan sesuatu guyonan yang lucu. Kita sedang diperhadapkan dengan sebuah pekerjaan Tuhan yang besar, pelayanan Tuhan yang besar, dengan tantangan-tantangan yang besar. Dan itu membutuhkan kesiapan iman jemaat Tuhan. Kalau kita nggak siap, sehebat-hebat apapun dalam tantanganmu kita bisa tumbang. Orang yang bisa bertahan karena dia tahu ada Tuhan yang membelanya dia. Di belakangnya ada Tuhan. Orang yang bisa bertahan karena dia percaya ada janji Tuhan. Bahwa walaupun 7 kali orang di luar Tuhan jatuh, tergeletak. Tapi anak Tuhan 7 kali jatuh akan 7 kali diangkat oleh Tuhan. Ingat, jatuh bukan berarti anak Tuhan tidak pernah jatuh. Engkau akan mengalami sebuah masalah, tapi engkau juga akan memperoleh kemenangan. Karena itu janji Tuhan. Amin saudara. Janji Tuhan. Saya selalu percaya kalau Tuhan ada di pihak saya, maka tidak ada satu yang dapat melawan kita. Ada orang yang menutup pintu depan, Tuhan bisa buka pintu belakang. Suatu waktu saya di rumah singgah saya kan orang Manado nih. Saya senang cabai. Makan cabai tuh. Jadi kalau orang Manado buat rica-rica, 1 kilo itu ikan, 2 kilo itu cabenya.
Jadi mahalan cabenya daripada ikannya. Jadi saya tanam cabai di depan rumah. Bertumbuh. Ada orang yang kami bina, orang Cina, dia datang. Kak Sony, jangan tanam cabai di depan pintu rumah depan. Kenapa? Karena menurut Hong Sui Kak, itu panas. Nanti berkat baka datang, itu mantul. Saya mikir, apa karena berkat datang, ada cabai, nabrak cabai, kepedasan, dia pulang. Kenapa? Itu panas Kak. Itu nggak boleh tanam cabai di depan rumah. Saya bilang, Bu, kalau Tuhan memberkati saya, tidak ada satu pun yang bisa tertutup. Kalau pintu depan tertutup, Tuhan buka pintu belakang. Kalau pintu buka dan pintu belakang tertutup, Tuhan bukakan jendela-jendelanya. Kalau semuanya tertutup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amen. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi saudara, Filipi 4 ayat 9 ini adalah janji kesetiaan Tuhan di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi luar biasa Tuhan itu. Dia menjanjikan kita kerajaan surga. Dia memberitahu bahwa kita akan menghadapi berbagai tantangan. Tapi Yesus juga menjamin bahwa kita akan dijaga dan dipelihara olehnya. Amen. Kita lanjut saudara. Soal kita berkata begini, segala kebutuhanmu. Jadi Alkitab berkata segala kebutuhanmu. Kalau dia berbicara tentang segala kebutuhan, berarti keseluruhannya. Allah tidak hanya berbicara tentang berkat secara rohani. Tapi Allah juga membicarakan, menyediakan berkat secara jasmani. Amin saudara. Karena itu janji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi segala kebutuhanmu, kebutuhan fisik, makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian kebutuhan rohani, damai sejahtera, pengharapan, dan kekuatan. Itu Tuhan jamin. Amin saudara. Tuhan jamin loh. Ada di titik-titik tertentu, kalau kita punya masalah yang kita hadapi, itu orang lain bisa melihat, wah kok kamu kuat. Tapi di hati kita itu tenang. Karena pekerjaan roh itu adalah memberikan kita damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Amin. Jadi anak Tuhan, kenapa kalau orang berkata, anak Tuhan itu selalu tenang? Ya karena dia tahu ada Tuhan yang menolong. Jadi saudara, segala kebutuhanmu, kata Alkitab bahwa Allah menjamin segala kebutuhanmu. Kemudian kalimat dia berkata begini, menurut kekayaan yang mulia dalam Yesus Kristus. Jadi Allah memberikan sesuai dengan kekayaannya yang mulia. Amin saudara. Berkat Allah yang tidak terbatas hanya kepada materi, tapi juga berkat rohani dalam Kristus Yesus. Jadi ini makna Alkitab sebenarnya. Jadi kalau dia berbicara segala kebutuhan, bukan berarti semuanya berbicara tentang jasmani. Tapi kalau dia berbicara segala kebutuhanmu, artinya itu baik di luar maupun di dalam. Kalau saudara bicara tentang damai sejahtera ya. Damai itu kan menyangkut hal luar. Sejahtera itu menyangkut sesuatu yang di dalam. Jadi Allah menjamin itu. Allah menjamin saudara kita untuk mencukupkan kita sesuai dengan kemuliaannya. Allah menyediakan kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya. Selalu saya berkata begini, ingat, Allah itu menyediakan tempat kita sesuai dengan kebutuhan. Amin. Bukan keinginan. Ada orang yang minta kepada Tuhan, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ada suatu teman saya, ada dia bilang begini, kamu berdoa apa yang kamu pinginkan kepada Tuhan, biar Tuhan sediakan. Kau tahu dia minta apa? Dia minta mobil Ferrari warna merah. Tuhan, apa yang kamu minta? Saya minta mobil Ferrari warna merah. Spesifik, karena menurut mereka doa itu harus spesifik. Dan pendeta itu berkata, kamu kalau Tuhan kasih mobil Ferrari sama kamu hari ini, pertanyaannya, kamu bisa bayar pajaknya enggak? Ya saudara, kamu bisa
bayar pajak mobil itu enggak. Kalau Tuhan masih kasih saya mobil R3, karena Tuhan tahu saya bayar pajak cuma mampunya 3 juta setahun. Amin saudara. Ada satu kali seorang hamba Tuhan datang kepada hamba Tuhan yang terkenal. Dan dia berdoa. Meminta kebutuhannya untuk pelayanan. Dan diminta, kamu minta apa? Dia bilang, saya minta mobil untuk pelayanan. Kemudian ditanya sama pendeta itu, pelayananmu di mana? Pelayananku di pelosok pedalaman, Pak. Kamu kalau ke tempat pelayanan yang itu, yang kamu minta ada mobil, bisa kesananya pakai apa? Oh, bisanya pakai kuda, Pak. Karena ternyata di pedalaman mobil nggak bisa masuk. Pendeta itu bilang begini, kamu salah berdoa. Kamu salah minta. Kalau kamu minta buat pelayananmu, seharusnya kamu minta kuda bukan mobil. Karena kan kepelayananmu cuma bisa kuda, bukan mobil. Nanti kalau Tuhan kasih mobil, pelayananmu ke dalam 1 kilo, kamu lagi khotbah seperti saya hari ini, dia mikirin mobilnya di depan. Masih ada nggak? Jangan-jangan sudah dicuri. Masih ada nggak mobilnya? Jadi Allah itu memberikan kebutuhan kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kebutuhan. Sehingga selalu saya berkata bahwa berkat Allah yang kita katakan Allah itu adalah adil, keadilan Allah itu berbeda dengan keadilan manusia. Kalau manusia, saya dapat 3 roti, bapak ini juga harus 3, kan gitu. Adil, jadi sama rata. Kalau saya dapat 3, semuanya dapat 3. Itu menurut konsep orang adil. Kalau dapat 5, semua dapat 5. Konsep sesuai kebutuhan Allah itu berbeda. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya punya anak 5, Tuhan kasih roti 5. Sesuai kebutuhan. Kalau 3, Tuhan kasih 3. Itulah keadilan Allah. Amin. Sesuai dengan kebutuhan. Sebab kalau Tuhan pakai sistem sama rata, kalau dapat 5, semuanya dapat 5. Kalau ada yang dapat anaknya 6, 1 kelaparan. Kurang. Tapi kalau ada yang cuma anaknya 1, dapat rotinya 5, kebuang-buang. Allah itu mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi berkat Allah tidak terbatas hanya pada materi, tapi juga berkat rohani dalam Yesus Kristus. Jadi Allah memberi dengan berkelimpahan tanpa batas. Amin saudara. Tanpa batas ini bukan berbicara hanya jasmani, tapi juga berbicara tentang rohani. Yang kita butuhkan saat ini di dunia ini apa sih? Ketenangan, benar ya? Damai sejahtera. Kalau kita bicara tentang duit, belum tentu duit itu bisa membuat kita tenang. Bisa aja duit itu bisa membuat kita jatuh. Ada suatu ketiga. Orang kaya ini dia gak bisa tidur. Kenapa? Karena di kamarnya banyak duit. Dia simpan duitnya di bawah ranjang, di bawah kasur. Jadi setiap kali ada bunyi, dia akan bangun, dia lihat takutnya ini ada perampok nih. Jadi setiap malam dia tidak bisa tenang karena dia memikirkan uangnya ini, takutnya jangan sampai ada perampok yang mencuri uangnya. Ada orang lewat, dia kebangun, dia akan intip, dia takut. Suatu malam, tengah malam dia lihat ada bunyi-bunyi, dia lihat di depan. Ternyata yang bunyi-bunyinya itu adalah orang jual tukang sate. Sate tengah malam. Sate. Dia perhatikan yang tukang sate ini. Jangan-jangan ini pencuri, jangan-jangan ini perampok. Dia perhatikan. Tapi ada sesuatu yang membuat dia membuat perhatiannya dia. Ternyata karena tidak ada yang beli satenya, tukang sate itu tertidur nyenyak sekali. Iri dia. Kok dia bisa tidur tenang? Padahal dia cuma tukang jual sate. Saya punya uang gak bisa tidur tenang. Yang dia mau cari itu adalah kedamaian. Ini hanya cerita saudara. Satu waktu karena dia berpikir saya mau tenang. Bisa tidur seperti tukang sate. Akhirnya uangnya dikasih ke tukang sate. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Berikutnya terbalik. Yang orang kaya yang kasih uang ke tukang sate. Dia tertidur nyenyak karena gak ada lagi yang dia jagain. Yang tukang sate sekarang yang tidak bisa tidur karena dia jagain uangnya.
Kenapa? Karena ternyata sesuatu jasmani tidak akan pernah memberikan kita damai sejahtera. Bukan berarti kita tidak butuh. Allah itu mencukupkan semua kebutuhan kita. Ada orang yang bilang, kalau melayani Tuhan tidak usah bicara tentang uang. Allah berbicara tentang itu. Tapi bukan berarti tentang teori kemakmuran ya. Tapi kita berbicara tentang sebuah pelayanan. Pelayanan itu membutuh biaya. Amin. Ada yang tidak setuju ke saya, oh enggak Pak, kalau pelayanan itu enggak perlu ada duit. Buktinya kita kalau pelayanan di sini butuh uang, saudara. Benar? Dan menurut saya, wow, luar biasa jemaat Tuhan di sini. Kalau setiap bulan harus siapin 15 juta pembiayaan. Wow, saudara. Hebat. Jadi kebutuhan jasmani memang diperlukan. Tapi ada keseimbangan. Ingat di dalam kebenaran firman Tuhan, Allah mengajarkan keseimbangan. Amin saudara? Seimbang. Ada hal-hal yang memang ada dalam hukum yang kita harus mengerjakan itu. Ada bagian di mana Allah yang akan mengerjakan itu. Amin. Saya kemarin ada mahasiswa dan dia bilang, Pak bisa nggak nama masuk di pangkalan data diubah? Nggak bisa, saya bilang. Oh kami berdoa semoga bisa Pak. Saya bilang Pak kalau masuk di pangkalan data itu udah urusan kementerian dan itu ada aturannya. Bapak harus siapin A, B, C, D. Jadi kalau Bapak mau pakai doa apapun nggak bisa kebuka itu. Karena itu dikunci sama pemerintah. Itu. Jadi Bapak nggak bisa pakai kerja itu. Bapak bagiannya adalah menyelesaikan administrasinya. Baru bisa kebuka. Nggak bisa pakai doa. Bapak mau suruh Roh Kudus bekerja pun nyerah saya bilang. Bapak nggak bisa tolong saya nggak? Saya bilang Pak, Ristek Dikti itu punya kementerian. Nggak mungkin saya suruh Pak Menteri bukain. Jadi ada keseimbangan di dalamnya saudara. Jadi Allah, Yesus memberkati kita menurut kekayaan yang mulia di dalam diri Yesus. Amin. Jadi kita diberkati Tuhan bukan untuk sombong. Tapi kita diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Kita diberkati Tuhan untuk pelayanan. Amin saudara, kita lanjut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Filipi ini menjelaskan bahwa Allah peduli dengan kebutuhanku. Amin saudara. Allah tahu dan peduli dengan kebutuhan kita. Dia adalah gembala yang baik yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Mazmur 23 ayat 1. Kita suka nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, dia membimbing kita, mengarahkan kita. Dalam satu titik di mana tempat berkat Allah dicurahkan dalam hidup kita. Jadi percaya kepada Allah sebagai sumber kecukupan. Jangan pernah andalkan orang tuamu. Jangan pernah andalkan keluargamu. Jangan pernah andalkan orang-orang lain, saudara. Saya sudah mengalami banyak hal. Kita kecewa dengan keluarga saya. Keluarga saya orang-orang kaya. Saya aja bapak saya yang miskin. Bapak saya aja yang tidak dapat harta dari oma saya. Kenapa? Karena waktu dia muda, dia itu menjadi pemimpin permesta. Bapak tahu tuh permesta itu yang perang itu. Dia memimpin pasukannya, ngerampok senjata, dibawa lari ke hutan. Sehingga orang tua saya dikepung sama tentara. Dan kebencian, kemarahan itulah yang membuat papa saya tidak mendapat harta. Kecewa saudara, kecewa dengan saudara. Makanya saya selalu berkata bahwa andalan kita hanya kepada Yesus Kristus. Hanya kepada Tuhan. Orang bisa berjanji yang baik-baik. Bahkan suami kita, istri kita, orang tua kita. Kadang saudara membuat kita kecewa. Hanya satu cara adalah kita bergantung kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Allah sebagai sumber kecukupan. Itu yang saya katakan sama anak saya. Suatu waktu kamu tidak ada dengan Bapak. Dan suatu waktu kalau Tuhan bawa pulang Papa,
maka kamu hanya tinggal sendiri. Jangan pernah andalkan siapapun. Andalkan Tuhan. Di titik-titik terendah kita duduk di hadapan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Amin. Berserah kepada Tuhan. Itulah makna dari iman. Saya pernah bicara dulu bahwa kalau kita berbicara tentang iman, iman itu hanya bukan berarti saya percaya. Tapi iman itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata pistis, bahasa sifatnya. Yang artinya bahwa iman itu mengandung makna bergantung penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, hanya berharap kepada Tuhan. Seperti seorang anak yang baru lahir yang tidak bisa buat apa-apa tanpa pertolongan orang tuanya. Itulah iman. Amin. Jadi iman itu bukan berarti kita pasif. Justru iman kita kepada Tuhan adalah suatu sikap tindakan yang harus aktif di hadapan Tuhan. Yang tadi saya katakan, gnosko itu artinya kita mengenal Dia, bukan cuma mengenal, tapi mengenal dalam persekutuannya, keintimannya di dengan Tuhan. Kita mengerti isi hatinya, maka Tuhan yang akan mengangkat kita, membawa kita dari satu titik ke titik yang lain, ke titik yang lain, ke titik yang lain, sampai di mana kita berada dalam destiny yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kita bukan hanya dipelihara secara roh, tapi kita dipelihara secara jasmani. Saya percaya bahwa pelayanan akan terus dibiayai oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Men, mungkin tidak masuk di akal bagaimana hitung-hitungannya. Tapi bagi Tuhan, Tuhan punya hitungan tersendiri. Hitungan Allah berbeda dengan hitungan manusia. Manusia melihat apa yang ada di depan kita, realita. Tapi Allah melihat kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dalam pikiran kami. Firman yang diberitakan itu bertumbuh dalam hidup kami. Kami menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Yang merdeka, dipelihara oleh Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita siapkan persembahan kita karena kita akan memberi bagi rumah Tuhan dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI Aston dan Kenari dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Dan pada hari Sabtu ada MDPJ di SICC Sentul. Dan pada hari Minggu kita akan beribadah di Food Nation Mall Bekasi Cyber Park lantai 2. Ibadah 1 jam 9 dan ibadah 2 jam 11 yang akan dilayani oleh Pendeta Rudi Siregar STH. Dalam rangka acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP 2025, kami mengajak seluruh jemaat untuk turut ambil bagian dalam momen rohani yang akan mempererat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Adapun acara retret akan dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 7-8 Juni 2025 bertempat di Villa Maria Sonak Puncak dengan biaya retret sebagai berikut. Usia di atas 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp250.000.
Untuk usia di bawah 12 tahun akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000. Untuk melakukan pendaftaran, jemaat dipersilakan menghubungi gembala KUL masing-masing. Mari bersama-sama kita siapkan hati untuk mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa melalui acara Retret Keluarga Besar Jemaat GBI BKP. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat siang hari ini Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan yang selalu Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami Tuhan siang hari ini. Ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus setiap ibadah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Sony Langingi Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan yang mengubahkan setiap hati kami, yang memulaikan setiap hati kami Tuhan Yesus, bahkan yang memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan, boleh Tuhan membangun setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan, boleh Tuhan Yesus membuat jemaat-jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam Engkau, mempunyai iman yang kuat, iman yang dahsyat, iman yang luar biasa di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mengangkat tangan kami Tuhan buat hamba-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Sony Langingi Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati di dalam pelayanan Tuhan, berkati di dalam usaha Tuhan. Apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan tutup bungkus hamba-Mu Tuhan dari runcing rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Biar kiranya berhubung malaikat Tuhan menyertai hidupnya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan, berkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Biar terus Tuhan Yesus Engkau pakai hamba-Mu Tuhan semakin lebih dahsyat, semakin lebih luar biasa Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan, semuanya Tuhan Yesus jiwa-jiwa akan diberkati, jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu Tuhan, tibakan di rumah beserta keluarganya Tuhan, sehingga Tuhan Yesus hamba-Mu tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan memberkati tempat ini Tuhan. Biar Tuhan urapan-Mu terus mengalir atas tempat ini Tuhan. Roh-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan Yesus, memenuhi ruang ibadah ini Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus tempat ini menjadi tempat kesukaan-Mu, tempat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah ini yang akan membawa jiwa-jiwa, yang akan membawa Tuhan Yesus orang-orang datang ke sini Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang hari ini Tuhan yang sudah hadir Tuhan Yesus. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, yang punya masalah Tuhan jalan keluar dalam masalah mereka. Kami percaya Tuhan jemaat-jemaat-Mu diberkati siang hari ini dengan berkat berlimpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan kami Tuhan. Kau kuduskan Tuhan, sucikan Tuhan persembahan kami, untuk kami pakai Tuhan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus, biar berkat-Mu semakin berlimpah. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin.
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan akhirnya jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, kasih kecintaan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saya dan saudara mulai hari ini, sehingga Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus terimalah berkat Tuhan. Haleluya.